Kami ingin menegaskan satu hal yang sangat penting sekali, bahwa di setiap hukum Allah pasti ada hikmah dan kemaslahatannya. Yang hikmah dan kemaslahatan itu akan kembali kepada kita. Apapun hukum Allah pasti ada hikmah dan maslahat yang itu kembali kepada kita, untuk kita. Mustahil ada hikmah dan maslahat untuk Allah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh sesuatu, dan Allah satu-satunya zat yang memberi manfaat dan mudarat, bukan zat yang menerima manfaat dan menerima mudarat. Hati-hati. Ini akidah, harus difahami dulu di sini. Jadi kita punya Tuhan yang kita panggil dengan sebutan Allah, Allah ini istimewanya luar biasa. Kenapa? Satu-satunya zat yang memberi manfaat dan mudarat, juga adalah satu-satunya zat yang tidak menerima manfaat dan mudarat. Gimana itu Ustaz? Begini, kalau kita lapar normalnya kita makan, maka makan memberikan manfaat, kenyang. Pertanyaannya, apakah makan itu yang membuat kita kenyang atau Gusti Allah yang membuat kita kenyang? Jawabannya Gusti Allah, karena yang memberi manfaat hanya Allah. Baik, main pisau, tiba-tiba tergores tangannya, sakitlah itu, keluar darah dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah pisau dengan sendirinya yang membuat luka atau hakikatnya Allah yang membuat luka? Jawabannya Allah yang membuat luka. Kalau enggak diizinkan sama Allah, enggak akan tergores itu. Kalau enggak diciptakan luka sama Allah, enggak akan terjadi namanya luka. Kenapa begitu? Karena makan Allah yang membuat, kenyang juga Allah yang membuat. Dan makhluk tidak bisa menciptakan apapun, enggak bisa. Bagaimana makhluk menciptakan? Dia saja tercipta kok. Dia saja butuh kepada Allah. Bagaimana bisa menciptakan? Enggak bisa. Jadi gitu. Makan Allah yang buat, kenyang Allah yang buat, pisau Allah yang buat, menggores tadi juga Allah yang buat, luka juga Allah yang buat. Maka hakikatnya yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Yang satu. Kemudian yang kedua, Allah tidak menerima manfaat dan mudarat. Maksudnya, kita mau ngasih apapun ke Allah, ibadah mau ratus ribu tahun, enggak akan menambah apa-apa untuk Allah, enggak. Kita mau maksiat, setiap detik maksiat kepada Allah, Allah enggak akan rugi, enggak. Karena Allah itu tidak menerima mudarat dan tidak menerima manfaat gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala membuat satu hukum, membuat satu ketentuan, maka hukum itu sebetulnya kemaslahatannya ya untuk kita. Kan kaidahnya Allah tidaklah membuat hukum kecuali ada kemaslahatannya, ada faidahnya, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Pertanyaannya, untuk siapa kebaikannya? Untuk kita, bukan untuk Allah. Selesai. Pahami? Jadi setiap hukum apapun itu, aturan dalam agama pasti membawa kebaikan. Kami sudah jelaskan dulu. Membawa kebaikan. Di antara kebaikannya yang inti adalah menjaga 6 atau 5 perkara. Apa itu? Menjaga agama. Kenapa agama perlu dijaga? Kalau agama tidak dijaga, maka tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Apalagi yang dijaga? Nyawa kita. Menjaga nyawa. Apalagi? Menjaga akal sehat. Apalagi? Menjaga nasab. Apalagi? Menjaga harta. Apalagi? Menjaga kehormatan. Ini diantaranya. Dan coba perhatikan, ada hukum apapun, contoh-contoh. Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk melakukan zina wal'iyadzubillah. Zina, berzina, dilarang. Jangan, karena perzinaannya, muqaddimahnya, permulaannya itu sudah dilarang. Maka pacaran, jangan tanya hukum pacaran apa, langsung haram, sepakat, selesai.
Nggak ada pacaran Islami, nggak ada pacaran Islam. Pacaran Islami itu kalau sudah nikah, itu maksudnya pacaran Islami. Jangan salah paham. Baik, sekarang ada hikmahnya enggak Ustadz? Ada, jelas. Bayangkan kalau seandainya tidak diwajibkan namanya pernikahan, perzinaan dilegalkan, dibolehkan, silahkan dengan siapapun, kapanpun, bebas, kira-kira laki-laki tanggung jawab itu ada enggak? Hampir tidak ada, bahkan tidak akan ada. Kira-kira ada enggak cinta yang tulus antara suami dan istri? Enggak ada. Coba bayangkan, melakukan hubungan perzinaan, kemudian setelah itu hamil itu si wanita ngomong begini, tanggung jawab dong, kan kamu yang menghamili. Apakah sang pria langsung percaya? Belum tentu. Dia berpikir kalau dia bisa berbuat begitu dengan saya, dengan yang lain juga bisa. Kalau begitu, kenapa saya harus tanggung jawab? Gampang sekali. Dan kalaupun kabur, apa yang menjadi tuntutan? Kalaupun terpaksa, ya sudah kita nikah. Ada enggak kecintaan tadi itu? Enggak ada. Karena dia dianggap murahan duluan, sudah selesai. Perhatikan, lihat. Terus kapan bahagia? Enggak. Kalau sudah begitu, anaknya tidak terdidik. Anak tidak terdidik akan menciptakan generasi yang hancur, rusak. Kalau generasinya hancur, rusak, negara ini pada akhirnya akan rusak. Ke situ makanya para ulama mengatakan al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Seorang ibu itu adalah madrasah, tempat belajar. Bahkan dikatakan madrasatul ula, tempat belajar pertama. Kalau kita siapkan ibu-ibu yang solehah, maka sama dengan mempersiapkan generasi yang sangat hebat, sukses, soleh di kemudian hari. Dimulai dari mana itu? Ibunya. Sekarang ibu hamil di luar nikah, wal'iyadzubillah. Yakin itu, menganggap anaknya aja sudah aib ini. Gak mau, buktinya banyak yang pengen digugurkan. Minta tanggung jawab sama yang menghamili juga gak begitu percaya. Akhirnya sang anak ini dianggap beban dan seterusnya. Tidak dididik dengan baik, anaknya lebih bejat dari ibunya nanti kemudian hari. Na'udzubillah. Jadi syariat memagari, dipagari oleh syariat. Anak harus dari, anak yang diakui dalam syariat harus dari payung pernikahan, lahir dari payung pernikahan. Yang enggak di bawah payung pernikahan enggak diakui, bahkan enggak dikasih warisan dan seterusnya. Tapi yang di bawah payung pernikahan, Masya Allah, suami istri saling mencintai karena Allah, mendidik anaknya, membesarkan anaknya dengan keridhaan, sukarela, jerih payah dan seterusnya. Masya Allah, sudah begitu jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha, Masya Allah. Ini yang terjadi. Kalaupun orang tuanya meninggal, dia dapat warisan dan seterusnya, karena itu ayahnya. Beda sekali antara langit dengan bumi. Mana negara-negara yang kata menyeru bebas, yang ada namanya seks bebas dan seterusnya? Mana? Apakah mereka bisa membuat bahagia dengan semua itu? Tidak, justru penderitaan di mana-mana. Ya Masya Allah, ini terjadi. Jadi tidak ada hukum dalam syariat ini kecuali ada hikmah. Cuman begini, kita lanjutkan. Hikmah itu atau faidah itu kadang kita ketahui, kadang tidak kita ketahui. Ada hukum contohnya tidak boleh berzina. Kita tahu hikmahnya jelas. Karena urusannya dengan rusaknya negara, rusaknya bangsa, rusaknya generasi, rusaknya umat. Itu satu. Ada hukum contoh wajib bayar zakat. Oh, zakat jelas. Karena diberikan pada fakir miskin. Berarti jelas ada hikmahnya apa itu? Membantu fakir miskin. Agar di saat hari bahagia tidak ada yang sedih dan menderita, semuanya sama berbahagia di hari yang sama. Bahkan ajaran Islam itu bukan bahagia sehari, tapi bahagia selanjutnya. Kalau ngasih zakat bukan ngasih zakat 100.000 dalam satu hari saat mau Idul Fitri saja, enggak. Tapi diberi zakat sekiranya dia bisa mandiri usaha, besok lusa tidak jadi orang fakir, tidak jadi orang miskin, tidak jadi orang yang berhak menerima zakat lagi, tapi justru jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Ajaran Islam begitu. Walaupun sekarang jarang dipraktekkan memang itu. Dan ada yang praktek,
Ada yang praktek itu, cuman ya dikecewakan juga. Karena kami tahu ada kenalan saudara kami mengeluarkan zakat dengan cara diberikan uang zakat kepada salah satu saudaranya agar bisa dipakai untuk usaha. Ternyata bukan dipakai usaha konsumtif, dipakai untuk makan. Walaupun nilainya besar, kecewalah saudaranya. Emang luar biasa ini. Kita ini kadang-kadang diberi kesempatan tapi tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik, dengan sebagaimana mestinya. Baik, ada sekali lagi, ada hukum yang kita bisa ketahui hikmahnya. Ada hukum yang kita nggak tahu hikmahnya. Sekarang, sholat. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Ada yang bisa jawab? Mau muter-muter nyari di kitab apapun nggak bakal ketemu itu. Kita nggak tahu hikmahnya kenapa zuhur 4 rakaat. Kenapa asar 4 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2. Kenapa? Jangan tanya kenapa, lihat. Kenapa? Karena kita memang tidak tahu memang kita tidak tahu hikmah di balik itu, tapi ingat. Walaupun kita tidak tahu hikmah di balik itu, yang jelas adalah kalau sudah hukumnya Allah wajib patuh. Jangan nunggu tahu hikmahnya baru patuh, jangan. Yang membedakan antara kita yang tulus beragama dengan yang tidak tulus beragama, yang sempurna imannya dengan yang imannya ada bolongnya di situ, adalah orang yang tulus, yang sempurna imannya, ketika mendengar ini hukum Allah, selesai, jalankan. Enggak usah nanya kenapa dan seterusnya, enggak usah. Kata Allah ini jangan, kata Allah laksanakan yang ini, udah jalankan, selesai. Jangan mencari-cari hikmahnya dulu apa. Oh, kenapa yang namanya sholat itu wajib? Hikmahnya apa? Enggak perlu. Enggak perlu. Kalau sudah sholat katanya wajib, jalankan saat itu juga. Kalau katanya riba itu haram, jalankan saat itu juga. Tinggalkan namanya riba, selesai. Jangan nunggu tahu hikmahnya baru jalankan. Memang ada kalanya dan ada saatnya kita akan tahu hikmahnya. Tapi untuk urusan menjalankan hukum Allah, tunduk patuh pada hukum Allah, jangan nunggu tahu hikmahnya baru dijalankan. Ada sebagian orang yang semangat puasa di saat kapan? Tahu bahwa di balik puasa itu ada kesehatan. Berarti ente ini modelnya kalau enggak tahu bahwa puasa itu sehat, enggak mau nurut sama Allah. Gitu pertanyaannya. Berarti enggak nurut sama Allah. Enggak begitu. Pokoknya kalau sudah hukum Allah, kata Allah A, sudah. Kata Allah B, kata Allah C, sudah. Jangan tanya kenapa. Selesai. Walaupun pasti ada hikmah di belakangnya, pasti maslahat untuk kita, pasti bermanfaat untuk kita, pasti gunanya untuk kita semua. Tapi jangan tunggu kita tahu, sudahlah kalau sudah kata Allah A ya jalankan A, kata Allah B ya jalankan B. Tunduk patuh saja kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakini di balik hukum Allah ada kebaikan untuk kita semuanya. Tidak ada kebaikan yang kembali kepada Allah. Nah itu, jadi ini koneksi, nyambung antara ilmu akidah dengan ilmu syariah yang kaitannya usul fiqh dan fikih, nyambung semua ini. Itu ya. Baik. Jadi para hadirin semuanya, para orang tua kami, anak-anakku semuanya, para pemirsa dimanapun, mari kita semuanya saat kita mendengar hukum Allah, saat itu kita langsung patuh kepada Allah. Jangan tanya kenapa ini itu dan seterusnya, tidak. Karena kita tidak wajib tahu, tidak, sudah. Kalau Allah sudah perintahkan, ya haknya Allah memerintahkan kita hamba-hambanya. Haknya Allah meminta. Anak kecil saja, Pak, Bu, anak kecil. Kalau disuruh orang tuanya, nak, tolong ambilin gunting dan taruh di meja. Terus nanya ke bapak ibu, kenapa sih mah harus ditaruh di meja? Jengkel gak bapak ibu? Coba. Itu anak, kira-kira gimana itu anak begitu itu? Kalau anak kecil lagi sedang apa namanya ya, sedang kepo-keponya gitu, sering bertanya, wajar anak kecil. Tapi ada anak, nak tolong begini, kenapa sih? Kenapa nggak begini saja? Kenapa harus begitu? Ini patuh, apa kurang ajar? Yang begini kurang ajar.
Jangan banyak tanya, hukum Allah sudah kita ketahui, tinggal jalankan, selesai sudah.